yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah secara online maupun onsite di gereja. Apa kabar? Bulan ini tema kita Maintaining Harmony in My Home. Artinya memelihara keluarga bersatu dalam damai sejahtera Yesus Kristus Tuhan. Semoga semuanya baik-baik saja, diberkati Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Malam hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saya juga menyapa saudara yang ada di rumah. Selamat malam, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memberi yang terbaik, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita semua. Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita semua. Dan malam hari ini kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala yang terjadi, buat apa yang saat ini kami alami Tuhan. Semua karena Tuhan yang menyertai. Semua karena Tuhan baik kepada kami. Pemeliharaanmu dalam hidup kami rasakan Tuhan. Sebab itu kami datang membawa pujian kami datang membawa hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami siapkan Roh Kudus. Mari Engkau menjamah setiap kami Tuhan, menjamah hati kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami pada hari ini yang kami lakukan Tuhan. Kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Dan dengan
memuji menyembahmu Tuhan. Amin.
Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan Engkau menghampiri setiap kami. Engkau menjamah hati kami yang paling dalam Tuhan. Haleluya. Engkau hadir di bait suci-Mu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Kami siapkan hati kami untuk menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Ditatanya Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan, Kau layak untuk terima
Engkau layak, Kau yang layak. Terima pujian kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Bekerjalah melawat kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap kami. Melawat setiap kami. Engkau hadir. Engkau mari Tuhan, tiada tersembunyi di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus Kau layak, Kau layak, Kau Tiada yang layak kami sembah selain Engkau Tuhan. Engkau hadir melawat setiap kami, menjamah hati kami. Kiralah bakara bayar abasle. Kau melepaskan yang terikat. Engkau menyembuhkan kami. Melepaskan yang kami sembah selain nama Yesus. Kira bakara bayar kira takara bayar Sungguh hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Biarkan hidup kami menjadi bait-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Jamah setiap hati kami. Jesus, Jesus, Jesus. Roh Kudus, ini waktu-Mu berkarya. Haleluya Yesus.
bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, 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 haleluya. Kuasai tempat ini dengan Roh-Mu Tuhan. Pribadi berperkara kepada kami semua Tuhan. Berkata haleluya, kami percaya ada Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Dan ketika kami membuka hati kami untuk Roh-Mu Tuhan, maka Roh yang hidup itu akan menghidupi kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami semua tak satu pun yang terlewatkan Tuhan. Kami semua di tempat ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Roh yang hidup, mari penuhi kami Tuhan. Kinaralama sekena kaya takanaralama yaralama sikina kaya takanaralama ralama Kinaralama sekena kaya takanaralama yaralama sikina kaya ralama yaralama sikina Kinaralama sekena kaya takanaralama ralama Kinaralama sekena karalama
Ku buka hati. Berserah penuh di hadirat Sekali lagi Rohmu yang hidup. Jiwaku terbang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati. Mari yang merindukan lawatan Tuhan, buka hatimu malam hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang ambil alih seluruh hidup kita, seluruh masalah persoalan kita, kita bawa di hadapan Tuhan malam hari ini. Buka hatimu malam hari ini. Tuhan ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Buka hatimu malam hari ini. Buka hatimu untuk Tuhan. Malam hari ini, bawa setiap pergumulanmu, bawa setiap masalahmu di altar Tuhan. Dia ada di tempat ini malam hari ini. Dia mau melawat setiap kami. Dia mau melawat hidup kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan malam hari ini. Biarlah doa lawatan malam hari ini tidak seperti biasanya, tetapi benar-benar Tuhan melawat hidup kita. Biarlah Tuhan benar-benar memulihkan hidup kita. Kita pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini. Mari Tuhan, sampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Kami rindu dipulihkan. Kami rindu Tuhan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan ruangan ini Tuhan, bahkan ruangan hati kami,
Biarlah Engkau menguasai ruangan ini Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa pun yang sanggup masuk tanpa seizin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu dari awal hingga selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk tim PAW. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan luar biasa ya. Di tengah hujan, di tengah banjir, masih ada orang-orang yang setia. Ya. Kalau saya melihat kemarin banjir di mana-mana ya, saya sendiri setiap hari kena hujan ini hampir flu ya. Tapi puji Tuhan, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa ya, kita ada sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di Kamis yang terakhir ya, di bulan Februari ya. Besok beberapa hari lagi, besok 28 sudah tanggal 1 ya, karena tanggalnya cuma 28 kalau nggak salah Februari ya. Kita sudah meninggalkan bulan yang kedua, waktu berjalan dengan begitu cepat ya. Tapi puji Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita ya. Kalau tema bulan ini masih di bulan Februari tentang kasih ya. Keluarga bersatu dalam kasih, dalam damai sejahtera Kristus ya. Keluarga bersatu dalam damai sejahtera Kristus. Ya Bapak Ibu, kalau bagi saya tema ini nggak mudah ya Bapak Ibu. Keluarga bersatu. Ya. Di sini keluarganya semua bersatu. Amin ya, puji Tuhan ya. Dalam damai sejahtera Kristus. Ya. Kalau keluarga kita bersatu, pasti ada damai sejahtera Kristus itu dalam hidup kita. Setiap kita, keluarga-keluarga, pasti punya mimpi ya. Mimpi kita itu adalah mempunyai keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang damai sejahtera, ya, itu impian kita. Pada waktu kita menikah, ya, awal menikah, pasti kita merindukan hal seperti itu, ya. Kita kepingin nanti menikah, diberkati Tuhan, punya anak-anak, keluarga yang harmonis, ada damai sejahtera, itu semua impian kita. Ya, tapi Bapak Ibu ya, dengan berjalannya waktu, ya, mungkin di awal-awal pernikahan kita semuanya indah, ya, semuanya indah, pasti ya. Kalau firman Tuhan itu di Kejadian itu firmannya pada mulanya semuanya baik. Nah itu ya, pada mulanya semuanya baik, tapi dengan berjalannya waktu, mungkin 1 bulan masih indah, ya, 2 bulan indah, 3 bulan, kalau sudah setahun Bapak Ibu, itu mulai muncul ya, mulai muncul hal-hal yang apa, yang dulunya tidak kelihatan itu loh, sekarang mulai nampak, ya, perbedaan-perbedaan itu mulai ada, ya. Kalau awalnya itu baik-baik ya, kayak kucing katanya ya, itu ada cerita yang seperti itu. Awalnya itu kayak kucing, tapi tiba-tiba dengan berjalannya waktu bisa jadi harimau, bisa jadi singa ya Bapak Ibu. Mungkin kita di tahun pertama, mungkin kita ngegasnya itu nggak terlalu kenceng ya, masih ya ngegas ya, tapi nggak terlalu kenceng Bapak Ibu. Coba kalau sudah, saya mau tanya dulu sih, mau tanya di sini yang sudah paling lama ya berumah tangga,
Mungkin Ibu Gembala berapa tahun Ibu? Pak Wito berapa Pak Wito? Pak Wito 42. Pak Saiman berapa Pak Saiman? 43. Nah, sudah sekian puluh tahun ya Bapak Ibu. Saya mungkin Bapak Ibu bisa belajar dari Bapak dan Ibu Gembala, dari Pak Wito, dari Pak Saiman yang sudah puluhan tahun menikah ya. Apakah di dalam pernikahan itu aman-aman, damai sejahtera? Apakah tidak ada persoalan? Apakah tidak ada konflik? Ya, saya percaya kalau Bapak dan Ibu Gembala, Pak Wito, terus juga Bapak Ibu yang lain ya, mungkin sudah berapa tahun? Pak Aryadi berapa tahun? 27. Pak Fran berapa tahun? 26, 27. Loh, sudah bertahun-tahun. Bu Slamet berapa tahun? 25. Nah, ini semua bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Pasti berbagai macam persoalan itu dihadapi. Tetapi kalau semuanya kita itu ada sampai hari ini, itu perlu perjuangan Bapak Ibu. Ya, jadi untuk kita memiliki keluarga yang bersatu, damai sejahtera, itu perlu perjuangan. Ya, kalau Ibu Gembala ngomong berjuang ya. Berjuang. Jadi ingat ya, kalau kita merayakan anniversary itu coba diingat-ingat ya, diingat-ingat gini loh, oh aku ada sampai hari ini itu semua karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan ada dalam rumah tanggaku, aku nggak mungkin ada sampai hari ini. Ya, jadi jangan wis anniversary wis 25 tahun happy besok tukaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin ya keluarga kita bersatu dalam damai sejahtera, hadirkan Tuhan dalam rumah tangga kita. Ya. Kalau kita menghadirkan Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan melindungi, Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepada kita. Kalau ada hal-hal yang tidak sempurna, kasih Tuhan itu yang akan menyempurnakan. Ya, saya ngomong gini bukan saya juga sudah baik, bersatu, damai sejahtera. Ndak Bapak Ibu, saya juga harus berjuang. Ya, nggak semudah itu. Makanya kalau saya ngomong tema bulan ini seperti ini, bagi saya itu juga berat. Ya, nggak semudah itu kita ngomong. Kita harus berjuang untuk mempertahankan rumah tangga kita itu. Bagaimana? Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Nggak semudah itu ya Bapak Ibu. Kalau di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi di dalam rumah tangga itu harus ada kasih yang nomor satu. Ya, harus ada kasih. Karena apa? Kasih itu yang akan mempersatukan kita. Kasih itu yang akan menyempurnakan kita. Kalau kita biasanya itu pasti ya, aku ada kekurangan. Ya, istriku ada kekurangan. Suamiku ada kekurangan. Tapi yang bisa mempersatukan dan menyempurnakan itu hanya kasih Kristus. Kalau tanpa kasih Kristus kita tidak akan bisa Bapak Ibu. Kalau kita melihat ya bagaimana di dalam Kolose 3 ini ya dikatakan seperti ini. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, dikatakan buanglah semuanya itu, yaitu marah. Siapa yang di sini tidak pernah marah? Ada tak? Gak ada kan? Semua pasti pernah marah. Saya juga, ya. Terus kemudian buanglah semua fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kalau kita marah,
Jangan sampai yang keluar itu kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terus dikatakan, dan telah mengenakan manusia yang baru terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar dan kaliknya. Ya, di situ dikatakan di ayat 11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, jadi tidak ada perbedaan. Kalau ada kasih, di situ dipersatukan, jadi gak ada perbedaan. Di ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Nah, jadi di dalam keluarga itu kalau ada kasih pasti ada pengampunan. Pasti orang bisa mengampuni. Tetapi kalau tidak ada kasih, ya itu pasti tidak ada pengampunan. Dikatakan sabarlah kamu terhadap seorang terhadap yang lain. Jadi kita harus sabar ya menghadapi mungkin pasangan kita yang tidak menyenangkan. Ya, itu kan sudah pilihan kita ya. Mungkin dengan berjalannya waktu kita tahu ya kekurangannya. Kita tahu kelemahannya. Tapi kita di sini firman Tuhan katakan kamu harus sabar. Sabar itu mudah atau sulit Bapak Ibu? Mudah atau mudah? Sabar. Berapa kali kita harus mengampuni? Sehari 70 kali 7 kali. Bisa tak Bapak Ibu? Bisa bersama dengan Tuhan, bisa bersama dengan Roh Kudus. Ya. Kalau tanpa Roh Kudus kita nggak bisa, tapi kalau bersama dengan Roh Kudus kita pasti bisa. Mengampuni seperti apa? Tidak ada batasnya. Ya kalau kayak saya biasanya sama anak-anak ya, sampai kita itu saling kirim ayat ya. Kalau sudah mulai mau tegangan tinggi, kirimlah ayat, dikirim ayatnya. Kita harus mengampuni, gini ya. Seperti itu. Kita saling mengingatkan, saling menegur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya di dalam rumah tangga itu, kalau semuanya itu melakukan fungsi masing-masing, tidak ada konflik. Saya yakin tidak ada konflik. Kalau suami sudah melakukan fungsinya, kalau istri sudah melakukan fungsinya, anak-anak sudah melakukan fungsinya, pasti damai sejahtera. Contoh ya, kalau suami itu tugasnya bekerja, ya kerja jangan ganti profesi ya. Suami yang di rumah, istrinya yang kerja. Tugasnya apa suami? Menafkahi istri. Ya bojomu kayak anak duit ya, kalau gak dikasih duit ya pasti ngamuk, geger, gak ada damai sejahtera. Ya apa ya? Oh ya, ibu-ibu yang semangat ya, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, istri juga begitu. Kalau istri berfungsi dengan baik, ya pasti aman, pasti ada damai sejahtera. Anak-anak juga seperti itu. Kalau anak-anak melakukan fungsinya ya ini, kita baca aja. Kolose 3 ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kalau ada istri-istri yang tidak tunduk kepada suami, itu pasti ada sebabnya. Apakah suami itu sudah melakukan tugasnya? Ya, sekarang di ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kalau suami-suami itu berlaku kasar terhadap istrinya, pasti ada sebabnya. Mungkin istrinya yang tidak tunduk kepada suaminya. Mungkin ada hal-hal yang membuat suaminya itu berlaku kasar. Ya, anak-anak juga seperti itu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Kalau anak-anak tidak taat kepada orang tua, mungkin orang tua, kita sebagai orang tua itu tidak bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu tidak taat kepada kita. Anak-anak kita itu tidak nurut. Kalau dibilangi, jawab, papa ya gitu, mama ya gitu. Nah, coba kalau semua ini melakukan fungsinya dengan baik, pasti damai sejahtera. Pasti bisa keluarga ini bisa bersatu. Tetapi kalau mereka tidak melakukan fungsinya dengan baik, ya itu akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Ya Bapak Ibu. Nah, beberapa hari kemarin ya, kan di tempat saya itu memang ada juga yang dari gereja sebelah ya, bukan dari jemaat kita. Nah, dia juga mungkin berbicara masalah rumah tangganya ya. Saya memang sempat ya opo orang iki ya. Dia katakan seperti, mungkin Pak Saiman ngomong, "Loh, lapo kok tukaran terus?" Katanya seperti, "Lapo kok tukaran terus?" "Oh iya, gini. Ngomong macam-macam ya, panjang dan lebar. Jadi dia itu nulis di grup menjelek-jelekan istrinya. Kemudian suaminya nggak terima, ikut menjelek-jelekan juga suaminya. Nah, di grup itu jadi tempat itu ya, dia curhat gini-gini macam-macam, ngomongnya macam-macam. Terus saya katakan seperti ini, loh, kita itu harus mengampuni. Oh sudah, ya wis kalau gitu didoakan. Oh sudah aku sudah doakan, sudah tak doakan semua. Loh, terus sampai kapan? Ya sampai berubah harusnya ya, sampai berubah. Terus saya gini, emangnya kalau kamu gak terima dengan istrimu, memang kamu sudah baik. Ya, saya kan gak berani menghakimi karena saya gak tahu istrinya itu seperti apa. Saya cuma tahu dari satu pihak, saya gak bisa, saya gak ngerti. Bagaimana? Oh enggak, orang-orang itu selalu menyalahkan aku, gini-gini. Aku selalu gini-gini. Ya sekarang harus berubah dari kamu dulu, saya kan gitu. Kamu harus berubah dulu. Kalau kamu berubah, loh aku sudah gini, aku gini, pokoknya gini. Sampai kamu, ya sampai nanti istrimu itu gak bisa melihat kejelekanmu. Saya gitu sampean. Terus saya ya agak-agak ngegas, tapi saya terus diam aja, saya sudah. Terus saya katakan gini, loh, kamu harus mengampuni berapa kali satu hari? Terus dia, aku sudah mengampuni, aku tuh sudah sabar, sudah gini, aduh, sudah wes saya diam aja, enggak saya bahas lagi. Nah Bapak Ibu, kasih itu menutupi segala kesalahan harusnya ya. Enggak gitu, kasih tambah enggak ada kasih berarti di dalam rumah tangganya. Mosok kejelekannya suami diceritakan ke sana-sana, bahkan di dalam grup juga kejelekan istrinya. Jadi saling maksudnya di ler-ler ya. Bahasanya apa di ler-ler? Ya diceritakan ke sana sini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau di dalam rumah tangga itu ada kasih, seharusnya enggak seperti itu ya. Kita baca di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Ayat 4 sampai 7. Di situ dikatakan seperti ini. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu menutupi segala sesuatu, harusnya ya, harusnya. Jadi kekurangan pasangan kita itu harusnya ditutupi, enggak dituam, dibicarakan ke sana sini ya Bapak Ibu. Harusnya itu ditutupi ya. Oh iya suamiku seperti ini, harusnya ini. Kalau cucu saya tuh ngomongnya harusnya seperti ini. Nah ini harusnya ya Bapak Ibu. Terus kemudian
Di ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi Bapak Ibu, seberapapun rumah tangga kita itu mungkin sukses ya, kita keuangan, secara keuangan semuanya kita tercukupi ya, mungkin tidak ada konflik yang parah-parah ya, tetapi kalau tidak ada kasih di dalam rumah tangga itu tidak ada faedahnya. Jadi yang terpenting itu kasih. Coba kita lihat, banyak orang yang diberkati dengan kekayaan yang melimpah, tetapi di dalam rumah tangganya tidak ada kasih. Semua itu tidak berguna Bapak Ibu. Tetapi kalau ada kasih, kasih itu yang menyempurnakan, kasih itu yang mempersatukan, kasih itu yang menutupi segala kekurangan kita, sehingga kita boleh boleh bersama-sama, boleh bersatu dalam damai sejahtera Kristus. Yaitu pentingnya kasih dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama, kalau kita ingin hidup bersatu ya di dalam keluarga, kita harus hidup di dalam kasih. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kalau kita ingin hidup bersatu dalam damai sejahtera Kristus, yang kedua kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Coba kita lihat 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayatnya yang keempat dikatakan seperti ini. 2 Timotius 3 ayatnya 2 Timotius 13 ya, maaf. Kok keliru? 2 Timotius betul 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhan ini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam keluarga, kalau kita hidup di dalam firman, maka firman itu yang akan mengajarkan kita. Firman itu yang akan menunjukkan kesalahan kita. Firman itu yang akan menyatakan kesalahan kita. Firman itu yang akan memperbaiki kelakuan kita, bahkan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi ini penting firman Tuhan di dalam rumah tangga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan cuman kalau membaca firman itu cuman di gereja. Kalau berdoa terus baca firman bergantian. Tetapi di dalam rumah tangga kita, di tengah keluarga kita, kita harus juga membaca firman. Kalau kita membaca firman, kita tahu firman, kita tahu kebenaran, maka mudah Bapak Ibu. Ya. Ini pengalaman saya tidak cerita orang lain. Ya, kalau biasanya sih kita ya sekeluarga, ya lagi biasanya ada sesuatu ya yang membuat ya naik dikit lah ya tegangan, naik sedikit tegangan. Kalau kita tahu firman, saya biasanya cuma mengingatkan aja. Tanya Tuhan, saya gitu. Tanya Tuhan. Aku wes tahu, Tuhan wes ngomong gini. Lah, enak toh Bapak Ibu. Jadi gak usah ngoyo-ngoyo, gak usah ngotot-ngotot ngajari mereka karena dia sudah tahu firman. Mungkin Tuhan itu berbicara waktu dia baca firman. Lah, enak Bapak Ibu. Jadi gak usah ngoyo-ngoyo mendidik anak. Jadi harusnya kita di dalam keluarga itu seperti itu. Ya, kalau kita menegur, tegur dengan firman. Kalau mungkin bisa ditegur dengan firman tiba-tiba lu langsung tegangan tinggi sampai itu. Bisa enggak? Paling kita bisa reda ya Bapak Ibu. Bisa reda.
Firman itu bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau kita salah itu loh tuh dinyatakan, ditunjukkan ini loh salahmu. Nah, melalui firman. Tapi kalau kita tidak pernah baca firman, ya wes tegangan tinggi mencolot ya. Tegangan tinggi. Akhirnya yang punya darah tinggi bisa lepas. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Stres, stroke, stop. Nah, jadi kita harus hati-hati ya. Kita harus bisa menjaga emosi kita ya. Coba kalau kita marah, terus kita tidak usah dilampiaskan marah, diem aja, pergi. Bahasa roh Bapak Ibu. Bahasa roh nanti reda gini ya. Saya itu marah, itu bisa ditanyakan itu, ada ya. Kalau saya marah, kalau enggak keterlaluan saya enggak marah Bapak Ibu. Kalau sudah ini ya, sudah di ambang batas baru saya teriak Bapak Ibu. Kalau enggak saya enggak. Jadi saya enggak pernah gitu. Jadi anak-anak gini, iyo mama, biasanya diempet tok sampai gedek katanya gitu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ada kasih Bapak Ibu, ya kita bisa mengendalikan semuanya. Ya, kalau kita hidup di dalam firman, firman itu yang menuntun kita, firman itu yang menegur kita. Firman itu yang mengajarkan kita untuk apa kita lakukan. Yang apa kita lakukan supaya kita itu hidup di dalam keluarga yang ada damai sejahtera itu tadi. Ya, tapi kalau kita tidak hidup di dalam firman, kita nggak tahu firman, apa yang kita akan ucapkan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Ya, saya puji Tuhan ya, kalau anak-anak cucu saya itu masih kecil-kecil gitu terus terang ya, diajarkan sama mamanya harus baca Amsal. Jadi Amsal kalau tanggal 1 ya Amsal 1 sampai 31 Bapak Ibu. Nah, itu yang satu itu yang di tengah itu dia biasanya pinter ngeles ya Bapak Ibu. Dia ngomong alasannya dia belum bisa baca. Belum bisa baca, katanya gitu. Loh kok pinter? Tapi dia tahu nanti ada tulisan apa deh baca. Nah sekarang mamanya juga streng nih. Ayo baca. Terus saya kan marahi. Jauh usah baca banyak-banyak. Wes arek gak alasan gitu ya disuruh baca 1 pasal. Ya terus saya gini, wes suruh 5 aja apa 10 yang penting dia baca. Nggak tahu dilakukan apa enggak. Tapi kalau yang besar ini 2 sudah deh harus pokoknya wis wajib harus membaca. Nah saya melihat itu juga anak-anak ini tahu ya. Kalau ayo berdoa dia sudah tahu. Oh berdoa sikapnya begini-begini. Ya kadang-kadang masih ribut seperti itu ya. Wong namanya anak-anak tapi dibiarkan sama mamahnya. Nah satu hari mamanya itu lagi berdoa. Tiba-tiba ya ribut namanya anak-anak. Terus kemudian sini. Mama mau berdoa. Nah, dia loh bisa nyanyi. Akhirnya saya gini kan, loh kok bisa nyanyi lagu ini anak itu? Iya, pas aku berdoa, dia duduk di pinggirku, akhirnya dia bisa nyanyi lagu pujian itu ya. Bapak Ibu, lagunya itu adalah bagian yang terbaik. Mungkin kita aja gak tahu ya. Waktu pertama dia nyanyi, ayo kita nyanyi semua. Nah, dia biasanya itu main gitar mamanya, terus kumpul anak-anaknya kecil ini, dia nyanyi. Nah, kok bisa ya? Nyanyi seperti itu saya tanya. Iya, karena itu marah tak suruh duduk di sini. Nah, akhirnya dia bisa. Saya aja baru belajar lagu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Yang paling kecil itu juga bisa nyanyi. Semua baik, biarpun nadanya nggak pas, tapi dia bisa. Nah, di dalam rumah tangga itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang gak mudah ya untuk mengajarkan itu. Mungkin ya kadang ya ada yang seperti itu, ada yang mungkin kalau bahasanya anak-anak sekarang itu ngereok ya. Dia berontak gak mau, tapi ya dibiarkan. Tapi firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Kalau kita ngajarkan anak-anak itu berulang-ulang, pasti dia itu ingat. Ya. Nah itu kalau kita hidup di dalam firman. Kemudian yang terakhir yaitu kalau kita ingin hidup kita itu bersatu ya. Ada damai sejahtera. Yang terakhir yaitu kita harus hidup di dalam doa ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan.
bagaimana kita bisa mengubahkan pasangan kita? Gak bisa Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Ya. Kita buka di dalam 2 Tawarik ya. 2 Tawarik pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mencari wajah Tuhan, kalau kita berdoa, maka Tuhan itu akan mendengar dari surga, mengampuni. Jadi apa yang menjadi kesalahan kita, Tuhan itu mengampuni. Kalau di sini dikatakan tuh serta memulihkan negeri mereka. Nah, di sini Tuhan juga akan memulihkan rumah tangga kita. Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Kalau kita datang mencari Tuhan, kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ada pengampunan, ada kasih, maka Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan akan memulihkan rumah tangga kita. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan, tetaplah berdoa. Ya, seperti tadi ya yang saya ceritakan. Tetaplah berdoa sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Kita harus tetap berdoa. Berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk pasangan kita, untuk anak cucu kita, untuk menantu kita. Kita berdoa. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita, baru kita selesai. Ya, kita harus hidup dalam kasih, kita harus hidup dalam firman Tuhan, dan yang terakhir kita harus hidup dalam doa. Karena tanpa doa, karena tanpa firman, dan karena tanpa kasih, tidak akan ada damai sejahtera. Ya. Karena apa? Kasih itu adalah Tuhan sendiri. Dan damai sejahtera itu Tuhan juga. Ya. Tuhan itu Raja Damai. Tuhan itu kasih itu sendiri. Jadi kalau kita ingin menghadirkan damai sejahtera itu, hadirkan Kristus. Hadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Hadirkan kasih. Supaya keluarga kita bersatu, supaya keluarga kita ada damai sejahtera. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Malam hari ini, apakah di dalam rumah tangga kita sudah ada kasih? Apakah kita sudah hidup dalam firman Tuhan? Apakah juga kita sudah hidup dalam doa? Kalau mungkin rumah tangga kita hari-hari ini ya kekurangan kasih, ayo datang kepada Tuhan ya. Karena sumber kasih itu Tuhan sendiri. Sumber damai sejahtera itu Tuhan sendiri. Jadi kalau hari-hari ini mungkin ada konflik ya, yang kita tidak mampu menyelesaikannya, bawa kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan berdoa. Jadi sampaikan, Tuhan, suamiku seperti ini loh Tuhan. Tuhan, istriku seperti ini loh Tuhan. Nah, nanti di situ kita bisa ada damai sejahtera. Hati kita bisa plong, ya Bapak Ibu. Jangan dipendam. Nanti terjadi apa? Kepahitan. Pahit. Ayo kita belajar mengampuni. Malam hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita semua ya. Juga kepada saya, bagaimana hidup di dalam kasih Kristus ya. Memang gak mudah, tetapi kita semua harus belajar. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke surga. Biarlah rumah tangga kita tidak hanya itu ya, sampai maut memisahkan kita, tetapi sampai kita pulang ke rumah Bapa. Ya, kalau kita mungkin maut memisahkan, yang satu sudah pulang, yang satu masih
bisa itu ya, menikah lagi ya, masih ada ya. Tetapi ayo hari-hari ini kita minta kasih Bapa mengalir memenuhi hidup kita, rumah tangga kita. Ya, saya percaya dengan kasih Bapa itu kita mampu mengasihi pasangan kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita tidak bisa secara manusia, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu. Ya, dengan pertolongan Tuhan kita mampu mengasihi. Kasih Bapa itu tidak terbatas. Ya, Dia kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Ya. Apakah kita sudah memberi? Apakah kita sudah berkorban untuk keluarga kita? Apakah kita sudah menyampaikan, menyatakan kasih itu? Ojo kasih itu diempet, dindem. Kasih itu harus diekspresikan ya Bapak Ibu. Mungkin kalau suami istri ya, ada yang suaminya itu bisa menyatakan kasihnya. Tapi ada yang tidak bisa ya. Mungkin dengan bahasa-bahasa kasih yang itu. Nah, ada yang mungkin kasihnya itu ya seperti itulah ya. Tidak ada yang mesra-mesra banget, tidak ada ya. Ada yang seperti itu ya untuk. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih pasanganmu seperti itu ya terimalah apa adanya. Jangan kepingin, aku pengen koyok bojoe kae lho iso mesra-mesra. Waduh Bapak Ibu, gawat ya Bapak Ibu. Tapi ayo hari-hari ini ya terimalah itu sudah pilihan kita. Ya, hati-hati karena di akhir zaman ini kasih sudah mulai dingin dan iblis itu berusaha di akhir zaman untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Hamba-hamba Tuhan, keluarga-keluarga yang hidupnya jauh dari Tuhan. Nah, itu aja firman Tuhan. Mari saya undang WL untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Biarlah malam hari ini kasih Tuhan memulihkan setiap kita. Kasih Tuhan itu mau mengampuni ya. Kasih Tuhan itu mampu mengubah segalanya. Ya, kita akan pujikan lagu ini. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari renungkan kata-kata pujian ini. Di waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh Kudus hidup dalamku, mengubah kehidupanku. Waktu yang Tuhan janjikan, anugerahnya dicurahkan, Roh-Nya hidup dalam kita, jadikan hidup ini indah. Tuhan
saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Sekarang waktunya kita membereskan hal-hal yang tidak berkenan di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Kalau ada masalah sehingga kita tidak bisa mengampuni, sekarang waktunya Tuhan akan memulihkan rumah tangga kita. Tuhan akan menyatukan kembali keluarga kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Dan di malam yang indah ini mari kita minta hadirat Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Terima kasih untuk Bu Foni yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk tetap berdoa. Hari-hari ini memang hari-hari yang sulit, di mana untuk mempertahankan keutuhan keluarga nyaris sungguh-sungguh seolah-olah berat karena tekanan ekonomi, karena tekanan politik, karena keadaan sekeliling kita, bencana alam, banjir dan sebagainya, itu sangat rawan. Sehingga persatuan dan kesatuan baik dalam negeri kita maupun dalam keluarga kita sungguh-sungguh harus sangat diperjuangkan. Mari kita masuki hadirat Tuhan. Saya persilahkan saudara bisa duduk, bisa berdiri, bisa menyembah Tuhan. Ayo kita minta supaya hidup kita ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Karena hanya dalam kemuliaannya kita bisa melihat Tuhan, tidak melihat masalah di sekeliling kita. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Mari berikan. Kami berikan padamu Tuhan, korban pujian,
kemuliaan, dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik, yaitu korban pujian. Tuhan, korban pujian, karena hanya Dia yang layak. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari sembah Dia perlahan-lahan, masuk hadiratnya lebih dalam. Hanya Kau yang layak, tiada yang suci selain Kau, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya. Ya rala bakarala, segala lama sikire. Ya rala mo, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima puji-pujian sembah kami, ya Bapa. Biarlah malam ini menjadi malam pemulihan bagi kami. Hati kami Kau beri hati yang baru. Hidup kami menjadi bejana yang indah bagi Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya di dalam kemuliaan-Mu nyata kasih-Mu, Bapa. Kasih yang Kau berikan buat setiap kami. Oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami
untuk menerima berkat-Mu Bapa. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Sampai ketemu Kamis lagi.